Halo teman-teman, kami dari kelompok Thailand kelas HF. Saya sendiri Bernadette Melanie Jaftoran. Di sini bersama teman saya Thalia Salsabil Halim akan mempresentasikan White Defense Paper of Thailand tahun 2020. Dan kami akan presentasikan pada bagian pertama yang akan dijelaskan oleh Atalia. Atalia, saya persilakan. Oke, pertama mengenai What Defense Paper of Thailand tahun 2020 ada military power. Military power milik Thailand sendiri itu domainnya adalah Angkatan Udara yang adalah RTAF atau Royal Thailand Air Force atau misi Angkatan Udara Kerajaan Thailand yang digunakan untuk mempersiapkan dan menggunakan kekuatan udara dalam pertahanan nasional dan untuk mendukung pembangunan nasional sebagaimana dinyatakan dalam konstitusional Kerajaan Thailand yaitu BE 2560 tahun 2017 dan juga diatur dalam hukum Thailand. RTF ini menekankan perannya dalam menggunakan kekuatan udara untuk operasi militer dan operasi militer selain perang atau MOOTW untuk melindungi dan mempertahankan kerajaan Thailand dari ancaman internal dan juga eksternal dan untuk mendukung kebutuhan dalam meningkatkan standar hidup masyarakat secara umum. Kemudian ada budget. Untuk budget sendiri, anggaran RTF ini dianalisis dari produk domestik bruto atau PDB Thailand selama tahun 2010 sampai 2020. Pada tahun 2010 dialokasikan sebesar 0,266% dan pada tahun 2020 sebanyak 0,240%. Jadi, meskipun pemerintah Thailand meningkatkan anggaran RTAF secara tahunan, tapi selama 10 tahun terakhir ini, proporsi anggaran RTF ini selalu menurun. Jika dibandingkan antara tahun 2010 sampai 2020, anggaran ini berkurang sebesar 0,026% dari PDB. Menurut persetujuan Komite ADHOC tentang Rancangan Undang-Undang Pengeluaran Anggaran Tahunan BE 2563 tahun 2020, RTF ini akan dialokasikan anggaran tahunannya sebesar 42.358 juta baht dan meningkat pada tahun 2019 yaitu sebanyak 2,24%. Jadi adanya keterbatasan anggaran, tapi RTF ini tuh harus selalu dimaksimalkan sebagai efisiensi pengeluaran, keberlanjutan untuk persiapan tempur, dan juga untuk memodernisasi kekuatan udara dalam menghadapi tantangan baru. Tapi karena anggaran ini selalu menurun, jadi jumlah pesawat RTF ini mulai dikurangi karena pemeliharaan dan suku cadangnya itu semakin mahal. Oleh karena itu, jika anggaran RTF ini selalu menurun, maka rencana modernisasi RTF ini bisa gagal dan dapat mengancam pertahanan dan keamanan dari Thailand itu sendiri. Yang ketiga ada threat. Threat dalam RTAF ini tuh ada dua, yaitu domain udara dan juga domain dunia maya. Di domain udara ini adanya ancaman penggunaan kendaraan udara tanpa awak atau UAV semacam drone yang berukuran kecil untuk tindakan ilegal, yang bersenjata, ataupun perang secara elektronik. Nah, Thailand ini sedang mengembangkan dan memodernisasikan setiap komponen kekuatan udara termasuk sistem komando dan kendali atau C2, terus ada sensor, ada pesawat terbang, ada helikopter, ada UAV, dan juga sistem pertahanan udara. Oleh karena itu, anggaran dana RTF harus selalu ditingkatkan agar RTF ini dapat dimodernisasikan dan melindungi dari kejahatan seperti ini. Yang kedua itu ada domain dunia maya atau cyber. Nah, ancaman cyber ini hari ini kan meningkat secara drastis. Oleh karena itu, RTAF harus selalu meningkatkan kekuatannya, terutama pada serangan jaringan, spionase cyber, dan peretasan jaringan yang bertujuan untuk menghancurkan stabilisasi dan kendala jaringan. RTF ini saat ini tengah meningkatkan kemampuannya untuk mempertahankan kesiapan tempur dan menggunakan kekuatan udara di bawah konsep operasi sentralisasi jaringan atau Network Centric Operation atau NCO. Nah, NCO ini merupakan kekuatan untuk memperkuat jaringan serta aspek untuk meningkatkan keamanan dan pertahanan Thailand secara ofensif dan juga defensif dari serangan-serangan cyber seperti yang disebutkan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melanie. Lalu selanjutnya ada doktrin. Jadi dalam White Defense Paper Thailand ini
mereka secara terang-terangan menunjukkan bahwa mereka memiliki doktrin yang jelas dalam RDF ini. Di RDF ini mengikuti doktrin dalam operasionalnya dengan menggunakan konsep pembelian dan pengembangan atau purchase and development untuk memperoleh material baru ataupun meningkatkan material yang sudah ada. Lalu prioritas dari RDF sendiri itu sebenarnya untuk memodernisasi kekuatan udara dan mempersiapkannya untuk kesiapan tempur. Tujuan utama dari hal tersebut adalah untuk melindungi dan mempertahankan negara tentunya, serta juga menangkis ancaman agresif. Lalu untuk meningkatkan kemampuan kekuatan udara juga, RTF ini mengikuti strategi jangka panjang dengan menetapkan rencana anggaran dan memprioritaskan proyek pemeliharaan serta pengadaan untuk mempersiapkan kesiapan tempur dalam 10 tahun ke depan. Lalu proyek ini tentunya harus sesuai dengan strategi nasional dan militer serta juga harus memenuhi persyaratan struktur kekuatan RDF. Lalu juga eh, yang selanjutnya ada proyeksi. RDF sendiri dalam proyeksinya itu berfokus pada konsep Purchase and Development atau PND seperti yang telah saya sebutkan tadi dengan penekanan pada penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan. Mereka juga selain itu akan berfokus pada pengembangan industri pertahanan Thailand dan meningkatkan sumber daya manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan. RDF mengembangkan konsep persyaratan proyek atau uh, konsep of Project Requirement sebagai panduan untuk proyek pengadaan dan peningkatan kapabilitas yang kompleks. Lalu pemangku kepentingan yang diidentifikasi dalam COPR ini juga terdiri dari masyarakat umum yang akan mendapatkan manfaat dari peningkatan kemampuan dirgantara, seperti pembangunan nasional, bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan juga misi-misi mereka. Lalu yang selanjutnya ada strategi, seperti yang telah disetujui dalam hukum mereka, yaitu negara harus melindungi dan menegakkan lembaga kerajaan, kemerdekaan, kedaulatan, integritas wilayah, dan wilayah di bawah kedaulatan Thailand, martabat, kepentingan nasional, keamanan negara, dan ketertiban umum. Lalu untuk tujuan-tujuan ini, negara harus menyediakan layanan militer, diplomatik, dan intelijen yang efisien. Lalu angkatan bersenjata juga harus dikerahkan dengan tujuan untuk membangun negara. Lalu oleh karena itu, RTF itu menekankan perannya dalam menggunakan kekuatan udara dengan strategi untuk operasi militer dan operasi militer selain perang atau military operational other than war untuk melindungi dan mempertahankan kerajaan Thailand dari ancaman internal ataupun eksternal. Juga untuk memberikan keamanan nasional dan untuk mendukung kebutuhan yang dengan upaya untuk meningkatkan standar hidup masyarakat umum. Itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.